Tapi Minggu kayaknya depan. saya perlu ngajarin Bapak Ibu kayaknya CRM deh. Gimana caranya ngelola customer itu kalau kita udah punya 10, 10 itu jajannya itu 5 orang. Jajannya itu jajan banget gitu. Jadi di sini kan Iya. ada yang database-nya 500, ada yang apa namanya? eh jadi jangan sampai gini, kita punya database banyak, tapi sebenarnya ini nggak pernah di treatment, dia dia di apa dirancang untuk dia sering belanja gitu. Hmm, Gitu. Jadi oke. bikin program aja gitu. Bikin program ya. Nanti silakan misalnya kayak rata-rata belanjanya mereka berapa? Satu kali belanja. Satu kali belanja minim biasanya sih sekitar 500-an ribu. 500-an. Nah, misalnya gini, supaya mereka mau sampai di angka 700, itu Bapak harus ngapain? Mm-mm. Bukan malah nurunin harganya, tapi kayak ngasih dia barang yang kira-kira kalau 700 terjual itu kita bisa ngasih sesuatu gratis barang ke dia supaya apa? Terus volumenya itu di angka 700. Hmm, Kira-kira oke, kayak kurang lebih seperti itu. baik Mas. Itu sama kayak orang yang kayak kalau order 10 kali dapat umroh gitu kan. Ya, iya, Nah, itu sama iya, sama iya. kayak nanti kita pelajari di CRM ya, tapi paling tidak Bapak klasifikasi dulu ini dari 70 orang ini siapa yang udah sering banget order dan itu Bapak harus ajak ngobrol sering-sering. Satu kota tahu nggak itu Pak, yang 70 itu? Beda-beda kota Mas. Oh, beda-beda kota. Ya udah berarti kan hanya bisa diajak ngobrol WA secara WA ya, online. WA Ya, terus ini. ya. Jarang ketemu tuh. Dan kadang-kadang gini Pak, Bapak apa loh kasih surprise kecil-kecil ke mereka. Kadang-kadang Bapak kasih free kaos satu gitu ya. Hmm. Itu Oke. nggak masalah. Ya kira-kira kayak gitu. Apa PT perorangan tuh malah terlalu ribet, cuman Iya. kecil-kecil. Nggak apa-apa bikin CV aja Pak. Jadi gimana? Sekarang kapan Bapak mau bikin mau ngurus pembuatan CV-nya? Minggu depan udah bisa. Saya tuh lagi ngumpulin dulu dananya sih. Mohon maaf itu berapa berapa Pak bikin CV-nya di tempat Bapak? Kalau misalkan untuk legalitasnya aja, kemarin gue tuh cuman 1,8 sih. Sebenarnya legalitasnya aja. Belum Uh, PKP, terus apa NPWP, kalau nggak salah belum termasuk Oke, sih. Oh, oh. sebentar, sebentar, pelan-pelan. Mm, Itu Bapak jangan PKP dulu ya, kecuali mm. banyak nggak yang calon klien yang kira-kira apa namanya butuh PPN, Eh, butuh butuh Kemarin faktur. ada beberapa sih kemarin Mas yang emang kebutuhannya harus PKP gitu. Oke. Mm, Eh, sudah ada orang yang siap mengurusi ini kalau misalnya ada mm, transaksi PPN gitu. Jadi gini Mas, sebenarnya ya. sebenarnya Mm, mungkin di awal bikin CV ini kelihatannya melelahkan, iya. tapi begitu ini sudah selesai, Mm, aman perjalanan. Nah, jadi luangkan waktu untuk kemudian bikin CV ini mm, supaya apa? Order-order yang ber-PPN itu mm, bisa diterima. Cuman kalau kalau Mas Andi udah terima, udah statusnya udah PKP, mm, mm. itu Mas harus laporan pajak per bulan harus ini ya. Iya. Uh, jadi kalau mau ditanya mengurus PKP, coba dipertimbangkan. Kalau memang jumlah order yang masuk banyak yang minta faktur pajak, silakan diurus PKP. Ya. Tapi yang jelas gini, itu kan urut-urutannya gini. Mm, Bikin CV dulu, setelah bikin CV baru daftar betul. PKP. Ya. Jadi bikin CV-nya dulu. Nah, sekarang gini, permasalahannya kan di dana ya Ya, untuk betul. bikin CV-nya. Mm, Saya nggak tahu ya kalau dari eh, di situ kalau untuk yang CV itu karena kita harus ngurus ini sih itu ke Kemenkumham dan lain-lain untuk penetapannya. mm. Nah, kalau dari sisi dana sendiri, Bapak kira-kira mau kalau misalnya itu punya waktu untuk membuat CV, possible-nya kira-kira berapa bulan dari sekarang, Pak? Target saya tuh 2 bulan sih. Oke, 2 bulan. 2 bulan untuk bisa ke CV tadi. Nah, sebelum itu Mm, kita siapkan apa namanya pembukuan, sistem pembukuannya nanti seperti apa. Ini kan nah, pas tuh. jalan Gimana Mas? Putus eh, tuh. apa namanya masih Pak Sandi sendiri yang menggerakkan semuanya atau sudah ada tim? Oh, enggak sih. Oh, saya sendiri sih Mas.
Oke, kalau masih sendiri berarti kan masih bisa langsung dikontrol sendiri ya. Ya. Kalau masih bisa dikontrol sendiri, yaitu tadi dikerjakan saja pembuatan CV-nya. Lalu yang kedua, siapkan untuk pembukuan. Mm-mm. Pembukuannya. Jadi udah mulai belajar pembukuan nih sekarang. Pembukuan. Udah ada sih. Nah, Di Excel gitu. ya, benar. Nggak apa-apa. Belajar pembukuan Ya. sederhana. Apa? Karena itu tadi. Sama belajar belajar sedikit-sedikit tentang pajak. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting, tapi bikin ini dulu. Yang penting bikin CV-nya dulu. Kalau Ya. belum ada CV nih kita. Ngikutin ya apa pajak dan lain-lain nanti ngikutin ya gitu kan ya Mas Iya, ya. ikutin kalau misalnya CV-nya sudah ada. Mm. Terus ini kan ada targetnya kemarin, coba ke atas, mendapatkan pemasaran akses pembiayaan ya. Mm. Kalau untuk yang pembiayaan sendiri, Bapak sudah sejauh mana, Pak? Kalau untuk pembiayaan sih belum sih Mas ya, belum ada ini. Tapi Paling butuh untuk banget ya? pemasaran paling ya. Yang udah tuh paling pemasaran sih yang kemarin targetin apa instansi perusahaan gitu ya. Mm. Kemarin tuh. Saya tuh dicoba kemarin udah. Jadi Ah, kan ada gimana? contoh Pertamina misalkan Pertamina Hulu Rokan dan ada Hmm. lagi Pertamina misalkan Pertamina yang Jakarta. Nah, saya tuh minta link ke yang Jakarta terus ke yang Banten udah nyoba-nyoba kayak gitu sih kemarin. Hasilnya? Mm-mm. Dan terus kemarin tuh Indosat provider kebenaran kan udah biasa kita udah order nah minta yang tri dan alhamdulillah sih kemarin dapat yang tri-nya gitu kan. Nah, Indosat satu induk sama tri gitu kemarin kebetulan. nah, itu kan artinya apa? Referral-referral gitu aja tuh udah bisa. Iya, betul sih. Nah, cuman ya itu tadi, begitu nanti order-orderannya udah gede, pasti dia Mm-mm. minta. Iya, Jadi sebenarnya ini pintu yang menghalangi Bapak sekarang ini masalah CV-nya aja. Begitu CV-nya kebuka, langsung Mm-mm. naik. Betul sih Mas itu. Soalnya masih kemarin tuh pas masih pakai PT apa lupa saya itu. Cuma karena di apa direferensiin dari si perusahaannya. Coba Ah, pakai itu kemarin. ya, yaitu ini apa perusahaan cangkangnya yang apa? Iya betul, dari Ya perusahaan itu. saya juga bisa bantu teman-teman kalau cuman kayak gitu-gitu. Karena PT apa CV saya banyak yang bisa dipakai untuk itu tuh bisa. Yang Mm-mm. tapi tadi pembayaran pajak dan lain-lainnya itu memang jadi adalah. Ini kalau Pak Sandi di mana sih kotanya? Bandung ya? Bandung, Bandung Mas. Mm-mm. Oh, Bandung. Oke, nanti deh. eh WA saya kapan-kapan saya main ke Bandung, saya samperin. Siap, siap, siap Mas. Terus Saya ada pertanyaan boleh Mas nih Mas? boleh silakan. Pertanyaan tadi SOP ya. Terkadang Hmm, saya tuh masih bingung hmm, dan nerapin SOP untuk konsumen gitu kan. Biasa kan kalau saya tuh megang konsumen nanya price list, hmm. terus udah price list, terus saya tanya desainnya, kemudian quantity dan kita kasih invoice nih Mas. Nah, Heeh, cuman kendala di sini tuh terkadang konsumen tuh kebanyakan minta mock-up-nya dulu. Nah, hmm. oke lah, saya ikutin. Saya keluar dari SOP saya, kita ikutin, bikin mock-up. Udah setelah mock-up keluar, invoice keluar, ternyata nggak jadi gitu kan. Nah, itu Kayaknya kadang dipakai saya tempat tuh, lain. jadi bingungnya harusnya tuh SOP tuh kita itu ngikutin konsumen atau emang udah sesuai kita gitu kan. Nah, Tapi terkadang gitu, Mas, oke, kebanyakannya. oke gini. Ada hal-hal yang menurut kita gini. em, Kalau kita kasih invoice duluan, kemudian belum mock up design, Ya, biasanya kalau seperti itu, orang tuh proses ketertarikannya itu untuk menuju deal itu agak sulit. mm-mm, Kenapa? Jadi kayak dia aja belum lihat kira-kira jadinya kayak gimana gitu. gitu. Ya Nah, sih. jadi kalau ditanya saran saya seperti apa, lakukan yang kedua. Nggak apa-apa dikasih mock up dulu. Oke. Mm-mm. Tapi ada watermarknya. Iya sih. Watermarknya di situ. Dan kasih filenya itu jangan gede dia punya ini. Dia punya apa kualitas. Oke. Mm-mm. Jadi Mm-mm. misalnya cuma berapa pixel atau berapa KB gitu aja. Kenapa? Ya kalau dia cetak sendiri nggak akan bisa gitu. Pakai Pernah file. sih pengalaman kita cuma di SS doang kan mock up-nya. Tapi ternyata setelah 3 hari kemudian nggak ada kabar dan lihat ternyata dapat sama temen loh. Kadang Nah, itu tuh, waduh itu mock up dari saya gitu kan ternyata nah, temen cuma tapi bisa gitu dibuatin lagi. uh, Hmm. jadi gini Pak Sandi, itu Mm-mm. akan seleksi sendiri Mm-mm. klien-kliennya pasti yang butuhnya servis nanti. Ya. Nah, jadi kalau ditanya mana SOP yang bagus, saya sarankan yang kedua. Karena kalau Bapak langsung tembak invoices, Bapak belum bikin mockup, itu Ya. tergantung. Kalau klien Bapak yang skala kecil,
kayak skala-skala kecil itu bisa, tapi kalau skala besar dia nggak bisa kayak gitu Pak, nggak bisa langsung ditagihkan invoicesnya. Iya sih ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi tetap di mock up di apa dikasih aja, tapi dikasih watermark, kualitas gambarnya rendah. Terus yang tadi yang Bapak butuhkan volume sebenarnya. Ini kan Bapak ngerasa hilang, ini berasa. Tapi kalau volume satu hari ada 15 atau 20, Bapak udah nggak kerasa hilang-hilang 5 itu. Iya sih. Kayak gitu sih. Siap Mas. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.